ruang digital itu kan praktis nggak terbatas, ya kan? Sepenuhnya tanpa batas. Anda bisa copy-paste sebuah dokumen atau gambar sampai jutaan kali tanpa biaya produksi tambahan sepeser pun. Tapi pertanyaannya gimana kalau seseorang dengan sengaja menulis beberapa baris kode komputer buat bikin sebuah batasan di dalam dunia yang nggak terbatas itu? Gimana kalau mereka memprogram sesuatu supaya jadi sangat amat mangkah? Nah itu dia inti permasalahannya. Selamat datang di pembahasan mendalam kita hari ini. Tinggalkan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV bersama Anda tetap mengudara. Sesi kita kali ini sama sekali bukan buat ngasih nasihat keuangan. Kita nggak menyuruh Anda buat beli atau jual aset apapun. Misi kita hari ini murni buat membedah anatomi dari kelangkaan buatan ini. Kita bakal telusuri kenapa aset digital yang selama bertahun-tahun gampang banget didapat secara gratis, tiba-tiba kerannya ditutup nyaris rapat. Dan gimana perubahan drastis itu ngacak-ngacak psikologi penggunanya kan? Mari kita urai hal ini dari fakta mengejutkan yang baru aja bikin heboh. Bayangin rutinitas ini, selama bertahun-tahun Anda terbiasa buka aplikasi di HP setiap hari, ngeklik satu tombol logo petir, dan koin digital Anda nambah terus dengan santainya. Tapi tiba-tiba muncul pengumuman resmi yang bilang dengan tegas kalau era penambangan gratis ini bakal segera berakhir. Dan ini bukan ancaman kosong loh, tingkat penambangan dasar mereka baru aja dipangkas habis-habisan ke titik terendah. Angkanya sekarang anjlok ke 0,0029 pi per jam. Kalau kita jabarkan ya, 0,0029 per jam itu ibarat debu. Biarpun Anda disiplin banget nekan tombol itu tiap hari tanpa bolong, Anda bahkan nggak bakal bisa ngumpulin satu koin penuh dalam seminggu. Wah, gila sih. Iya, ini tuh penurunan kecepatan yang sangat ekstrim kalau dibandingin sama masa-masa awal proyek ini jalan. Tepat. Dan pas pemangkasan ekstrim ini kejadian, saya lihat banyak banget diskusi di komunitas yang isinya tuh kepanikan massal. Para pengguna, atau yang mereka sebut pionir ini, mulai pada nanya, ini ada yang salah nggak sih? Banyak yang ngira aplikasinya nge-glitch ya? Bener banget. Mereka ngira aplikasinya rusak atau servernya lagi down. Reaksi spontan mereka itu nyalahin sistem teknisnya. Padahal kan kenyataannya, ini murni disengaja. Memang disengaja. Dan sejujurnya, reaksi panik itu sangat manusiawi loh. Pas sesuatu yang biasanya gampang kita dapat, tiba-tiba hilang atau berkurang drastis, otak kita otomatis mikir, wah ada yang rusak nih. Padahal nggak rusak sama sekali. Nggak. Kalau kita buka lagi cetak biru atau white paper proyek ini dari awal, pemangkasan ini tuh jalan persis kayak yang direncanakan. Mereka pakai sebuah sistem yang namanya rumus penurunan eksponensial. Sistem ini tuh emang udah diprogram dari hari pertama buat motong pasokan koin baru secara otomatis seiring bertambahnya jumlah pengguna yang masuk. Ini krusial buat paham fondasinya. Pertama soal white paper. Di situ pendirinya ngejelasin masalah apa yang mau diselesaikan, cara kerja teknologinya, dan yang paling penting, aturan main ekonomi koinnya. Jadi apa yang tertulis di sana itu adalah janji mutlak sistem. Anda benar soal Bitcoin. Bitcoin itu pakai sistem yang namanya proof of work. Komputer harus balapan mecahin teka-teki matematika yang super rumit, makanya boros listrik. Terus kalau Pi ini beda? Beda banget, pendekatannya lebih ke protokol konsensus berbasis kepercayaan. HP Anda tuh nggak mecahin rumus matematika berat. Pas Anda ngeklik tombol itu, HP cuma ngirim sinyal ping ringan ke server utama. Mengkonfirmasi kalau Anda itu manusia asli dan lagi aktif. Karena prosesnya cuma validasi kehadiran ya, jelas nggak ngabisin daya komputasi atau baterai HP. Mari kita balik ke rumus penurunan eksponensial tadi. Kalau proses nambangnya sesederhana ngirim sinyal ping, kenapa mereka repot-repot harus memangkas penghasilannya sampai sekecil 0,0029 tadi? Karena mekanisme ringan itulah yang justru berpotensi jadi ancaman terbesar mereka. Namanya hiperinflasi. Kalau semua orang bisa nyetak uang dari HP mereka dengan kecepatan yang sama terus-terusan, pasokan koin bakal meludak di pasar. Hukum dasar ekonomi kan, kalau uang beredar terlalu banyak, nilainya langsung hancur jadi nol. Nah, rumus penurunan itu adalah mekanisme pertahanan matematis mereka. Aturannya simpel kok. Tiap kali jumlah pengguna berlipat ganda atau nyentuh ambang batas tertentu, hadiah koinnya dibelah atau dikurangi drastis.
Berarti makin banyak orang, makin dikit jatahnya. Tepat. Dan sekarang ini jaringan lagi ngejar target raksasa, yaitu 100 juta pengguna aktif. Semakin mereka mendekati angka itu, pasokan barunya bakal mencekik dirinya sendiri, biar koinnya perlahan punya nilai. Ini tuh persis kayak strategi marketing restoran mewah yang baru buka. Biar viral di bulan pertama, pemiliknya ngasih promo gila-gilaan. Siapapun yang datang bisa makan 5 menu gratis. Enak banget tuh tamunya. Banget. Tamu-tamu awal ini ngerasa super diistimewakan kan? Masuk bulan kedua, makannya masih gratis sih. Tapi cuma hidangan utamanya aja, nggak dapat dessert lagi. Mulai dikurangin ya promonya. Makin banyak orang yang antri masuk, makin dikit porsi gratisnya. Dan sekarang, pas restoran itu udah hampir penuh menuju kapasitas 100 juta orang tadi, Anda bahkan udah harus bersyukur kalau pelayannya masih ngasih segelas air putih gratis. Tamu-tamu awal yang dapat 5 menu gratis tadi adalah orang-orang yang paling berjasa ngebangun hype-nya. Mereka dapat kompensasi gede atas kepercayaan mereka di awal, pas restorannya belum punya nama. Tapi sekarang fasenya udah berubah total. Nah, disinilah transisinya jadi sangat amat menarik. Kalau porsi gratis itu terus dipotong sampai saya cuma dapat air putih doang, reaksi alami saya mungkin bakal langsung berdiri dan pulang. Meninggalkan restorannya ya? Saya ngebayangin dengan imbalan yang menyusut ke 0,0029 pi per jam, apa ini nggak memicu eksodus besar-besaran? Kenapa pengembangnya nggak takut pengguna pada kabur ninggalin aplikasi? Karena mereka tahu persis psikologi penggunanya. Ini ngebawa kita ke apa yang mereka sebut sebagai berakhirnya era santai. Pengembang udah nggak peduli lagi bikin pengguna merasa nyaman dengan ngasih koin gratisan. Sebaliknya, mereka malah mulai nyalain jam hitung mundur. Pesan yang disebar ke komunitas itu bukan janji-janji manis lagi, tapi sebuah peringatan keras kalau tingkat penambangan bakal terus merosot sampai akhirnya menyentuh angka 0 secara penuh. Seberapa besar penyesalan yang bakal dirasain nanti pas nambangnya udah bener-bener di-stop? Alih-alih ngasih motivasi pakai iming-iming untung gede, mereka justru memotivasi pakai ancaman penyesalan di masa depan. Secara ilmiah, ini penerokan klasik dari konsep loss aversion atau penghindaran kerugian dalam ilmu ekonomi perilaku. Otak manusia itu secara evolusi lebih takut ngerasain sakit akibat kehilangan sesuatu daripada ngejar rasa senang dapat sesuatu yang nilainya sama. Dengan ngebingkai situasi ini sebagai kesempatan yang bentar lagi lenyap selamanya, sistem itu berhasil memicu FOMO atau fear of missing out yang sangat kuat. Tapi kita balik lagi ke angka 0,0029 pi per jam tadi. Itu kan ibarat debu digital. Memang sih ada rasa takut tertinggal, tapi kalau saya nggak klik tombol dan hasilnya cuma debu yang angkanya nyaris nggak gerak di layar, bukankah pada akhirnya apatis itu bakal ngalahin FOMO-nya sendiri? Ibarat main mesin slot di kasino yang koinnya udah terbukti habis. Rasanya tuh ada risiko gede, jutaan pengguna bakal capek dan bener-bener berhenti ngeklik. Anda baru aja nyentuh kelemahan yang sangat valid dari sistem ini. Risiko orang jadi apatis dan kabur itu emang nyata banget. Dan pengembang juga sadar kalau hadiah sebesar debu itu nggak bakal cukup buat nahan perhatian jutaan orang lebih lama lagi. Nah, penurunan drastis ini bukan cuma buat bikin kelangkaan, tapi fungsinya sebagai sebuah filter raksasa. Mereka sengaja matiin daya tarik buat para penambang pasif yang cuma nyari uang gampang. Aturan mainnya diubah total. Kalau Anda mau tetap dapat hasil yang lumayan, Anda nggak bisa lagi cuma jadi si penekan tombol yang pasif. Anda dipaksa berubah jadi pembangun ekosistem yang aktif. Jadi era rebahan sambil ngeklik tiap 24 jam udah resmi tamat nih. Lalu jalan keluar apa yang mereka tawarkan? Gimana cara kita bertahan di aturan baru ini? Jaringan sekarang ngedorong 2 pilar utama buat partisipasi aktif tingkat lanjut. Namanya lingkaran keamanan atau security circles dan program penguncian atau lock-up program. Pas keran nambang dasarnya dimatiin pelan-pelan, 2 fitur inilah yang bakal jadi mesin utama buat siapa aja yang pengen ningkatin jumlah koin mereka. Mari kita bedah yang pertama dulu, lingkaran keamanan. Konsep dasarnya kan kita disuruh masukin orang-orang yang kita percaya ke dalam semacam lingkaran digital buat dapat bonus. Di jaringan kripto lain, keamanan itu kan dijaga sama komputer super yang nebak sandi. Nah, di sini keamanan dijaga lewat hubungan antar manusia. Bayangin, Anda lagi bikin daftar buku tamu. Pas Anda masukin nama teman ke lingkaran keamanan, Anda tuh secara digital bikin tanda tangan yang nggak bisa dipalsuin. Anda lagi laporan ke pusat,
saya manusia asli, dan saya jamin teman saya ini juga manusia asli loh, bukan robot. Kalau sistem ngedeteksi ada sekelompok akun yang saling ngejamin tapi nggak terhubung sama siapa-siapa di luar kelompoknya, sistem bakal curiga itu komplotan akun palsu. Jadi dengan ngejamin orang asli, Anda sebenarnya lagi kerja bersih-bersih aplikasi. Anda dapat insentif ekonomi karena udah nyumbangin modal sosial buat ngejaga keamanan lingkungan digital itu. Semakin terpercaya lingkaran Anda, kompensasinya makin gede. Terus gimana dengan pilar yang kedua, si program penguncian ini? Program penguncian ini simpelnya adalah mekanisme di mana Anda setuju buat nggak menyentuh, mentransfer, atau ngejual koin Anda selama jangka waktu tertentu. Bisa 6 bulan, setahun, atau bahkan 3 tahun. Makin lama dikunci, bonus kecepatan nambangnya makin tinggi. Alasan kenapa ini dipakai di dunia kripto itu jauh lebih mendesak daripada sekedar bank yang butuh duit buat disalurin jadi kredit. Penguncian ini tuh ibarat taktik darurat penyelamatan nyawa. Tujuannya buat mencegah fenomena mematikan yang disebut mass sell-off atau aksi jual massal. Ini realitas pahit di dunia kripto loh. Pas jaringannya nanti beneran dibuka buat umum dan koinnya udah bisa ditukar sama duit beneran kayak dolar atau rupiah, jutaan pengguna yang bertahun-tahun dapat koin gratis ini kan belum punya tempat buat ngebelanjain koinnya di dunia nyata. Kalau 100 juta orang berdesakan keluar lewat pintu yang sama, di detik yang sama buat jualan. Pasokannya meledak tapi yang mau beli nggak ada. 0. Hukum ekonomi dasar bilang harganya bakal langsung nyungsep ke angka 0. Makanya program penguncian ini perannya vital banget. Dengan ngasih iming-iming bonus nambang yang gede hari ini, sistem lagi ngerayu pengguna buat ngelepas hak jual mereka di masa depan. Jadi pas pintu utamanya dibuka nanti, koin-koin yang dikunci ini nggak bakal ikut banjir ke pasar. Bendungan ini ngasih waktu berharga buat pengembang untuk ngebangun utilitas nyata, kayak bikin toko atau layanan yang bisa nerima pembayaran koin itu. Jadi kalau digabung sama lingkaran keamanan yang ngelibatin teman-teman Anda tadi, ditambah tekanan psikologis buat ngunci aset, sistem ini benar-benar ngikat Anda secara teknis, emosional, dan sosial sekaligus. Makanya saya bilang, tingkat penghasilan 0,0029 pi per jam yang super kecil itu bukan tujuan akhir. Itu cuma katalisator, sebuah sinyal yang maksa Anda buat berhenti berharap dapat untung sambil rebahan dan mulai ngikat diri Anda secara penuh ke ekosistem mereka kalau masih mau main. Luar biasa mendalam ya taktik di balik ini semua. Sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran P-Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Kita mulai deep dive ini dari kepanikan soal anjloknya tingkat nambang ke angka debu 0,0029. Tapi, setelah kita bedah bareng, ini adalah arsitektur ekonomi yang dieksekusi dengan sangat presisi buat nyiptain kelangkaan mutlak. Pas gratisannya dicabut, mereka bukan mau ngusir pengguna. Mereka lagi nyeleksi siapa yang paling komit dengan maksa Anda ngebangun jaringan kepercayaan dan ngerelain koin Anda dikunci dalam deposito digital. Ini tuh demonstrasi nyata gimana sebuah sistem, kalau aturannya diubah dikit aja, bisa maksa jutaan orang buat berubah dari pasif jadi super defensif dan terikat. Pertanyaan terpentingnya, kenapa Anda yang mungkin sama sekali nggak main kripto harus peduli sama obrolan ini? Karena apa yang baru aja kita bongkar ini adalah kelas master dalam rekayasa ekonomi perilaku manusia. Kita ngelihat langsung gimana kelangkaan buatan itu diciptakan dari udara kosong. Murni dari baris kode komputer, terus dipakai buat mancing kepanikan dan FOMO di otak kita. Dan taktik kayak loss aversion, bonus loyaltas, atau tekanan dari orang sekitar ini, itu nggak cuma ada di kripto loh. Sadar akan pola-pola ini adalah tameng pertahanan diri yang krusial di era digital. Anda jadi bisa bedain mana nilai asli dari suatu barang dan mana kepanikan yang sengaja disuapin ke kepala Anda. Sebuah pengingat yang akan selalu relevan. Dan dengan itu, di cerita P-Network ini, pengguna berulang kali didesak buat ngebayangin rasa penyesalan mereka kalau nggak nambang dari sekarang. Terima kasih buat Anda yang udah nemenin kita nyelam di Deep Dive kali ini. Teruslah bertanya, pertajam nalar kritis Anda, dan sampai jumpa di pembahasan mendalam kita selanjutnya. P-Network, Pioneer, GCV 314159.พวกเรารอ P-Network, Pioneer, GCV 459 $.